Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton, sebagai mantan Kapolda Jawa Barat, Anda mengamati proses kasus Vina ini mungkin dari awal, kemudian naik lagi kemarin di bulan Mei karena filmnya booming di masyarakat. Kemudian kita menyaksikan bagaimana kinerja Polda Jawa Barat yang akhirnya kemudian membuahkan hasil kemarin pra-peradilan dan akhirnya diputus bebas. Nah, Anda melihatnya akan ada kekhawatiran tidak dari Polda Jawa Barat atau Polri sebagai institusi untuk kemudian melanjutkan kasus ini, karena kemarin itu pun mereka berusaha melanjutkan, ternyata hasilnya seperti ini, Pak Anton. Tetap sebagai penyidik Polri di Reserse harus melanjutkan penyidikan ini, walaupun ada ya tadi kesalahan penetapan tersangka. Pak Anton, mohon maaf audionya. Penyidikan ini. Namun dari hasil pra-peradilan ini yang salah satu poinnya bahwa harus juga menghentikan penyidikan kepada PS Peggy Setiawan, otomatis Polri di sini harus mencari tersangka lain selain Peggy Setiawan. Saya pun juga sebagai ya salah satu senior penyidik sangat sedih, kecewa, malu dengan kejadian ini. Tapi ini harus dijadikan satu pembelajaran yang sangat berharga. Dan dalam kesempatan ini pun juga dengan hati yang tulus, saya atas nama Polri dan penyidik mohon maaf kepada keluarga Peggy Setiawan, karena apapun juga Polri juga manusia, pasti ada kesalahan. Namun untuk tindakan selanjutnya ini ada dua versi kalau kita lihat peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Kalau tidak dihentikan penyidikannya, maka walaupun sudah dikabulkan bahwa yang bersangkutan itu bukan tersangka, penyidik masih bisa menetapkan sebagai tersangka kepada Peggy Setiawan. Tapi karena ini harus dihentikan penyidikan, otomatis harus diperiksa juga, yaitu ya Peggy Setiawan dan yang lain. Dan kedua, harus diperiksa juga kesaksian yang 6 orang. Karena mohon maaf, Polri pun juga menetapkan Peggy Peron sebagai Peggy Setiawan itu atas dasar keterangan saksi. Di mana keterangan saksi di sini ada 6 orang yang menyatakan bahwa Peggy Peron itu Peggy Setiawan, dari mulai Sudirman, Supriyanto, kemudian Galang, Singgih, Nilam, termasuk Aep. Itu ada 6 orang. Nah, ini harus diperdalam. Karena apabila keterangan saksi ini salah, akan menyesatkan juga kepolisian. Termasuk kalau kita lihat kasus Sengkon Karta. Sengkon Karta pun juga dulu itu tidak semata-mata kesalahan penyidik. Karena saat itu Sulaiman sebagai korban daripada perampokan berbicara kepada Ustadz Sirajuddin bahwa ketika dibawa ke rumah sakit kan masih bisa berbicara. Kalau saya mati, yang harus bertanggung jawab itu adalah Sengkon dan Karta. Jadi di sini ada kesaksian yang menjadikan polisi pun juga keliru. Makanya di sini kesaksian itu harus diperdalam kembali, terutama yang 6 orang. Makanya di awal saya sering mengatakan bahwa yang pertama kali mungkin mengusulkan agar diadakan audit penyidikan itu melalui suatu gelar perkara khusus, ya termasuk saya. Karena di dalam gelar perkara khusus ini akan direkonstruksi mulai dari nol. Mulai dari bagaimana rekonstruksi pasalnya, sudah benar tidak, bagaimana rekonstruksi tersangka, bagaimana rekonstruksi barang bukti, termasuk rekonstruksi juga olah TKP. Nah di sini, tapi sekarang karena ini sudah menjadi keputusan daripada criminal justice system, yaitu ada jaksa dan juga ada hakim, dan di sana sudah ada berita acaranya yang 5 orang, yang 8 orang ini, makanya perlu diadakan eksaminasi. Bisa eksaminasi itu kan ada internal dan ada publik, tapi karena sekarang sudah menjadi perhatian khusus, boleh mengadakan eksaminasi khusus. Yaitu untuk apa? Untuk menguji apakah tuntutannya itu benar, apakah keputusan prosedur penetapan itu benar atau tidak.
Jadi harus melalui eksaminasi. Ini semuanya harus kita awali dari awal. Dari awal. Oke, baik. Polri harus tetap melaksanakan penyidikan karena di sana ada 3 DPO, di mana 3 DPO ini ya kemarin jadi rancu. Tapi apapun juga ini adalah sudah inkrah dan 3 DPO itu harus dicari siapa sebetulnya 3 DPO. Karena kalau kita lihat dari hasil keputusan MA itu sendiri, Dani ada perannya, Ya. Andi ada perannya, Peron juga ada perannya. Baik.